Halo Sobat Cimrat di rumah, balik lagi sama Min Kim. Kali ini Min Kim bakalan sepil satu lemari. Ini juga yang paling favorit dan paling best seller ya. Kebanyakan Sobat Cimrat yang kalau lagi cari lemari itu pasti belinya lemari ini. Nah, lemari apa sih itu? Ini ada lemari Kaizen. Nah, buat Sobat Cimrat di rumah yang lagi cari lemari ya untuk di rumah atau misalnya Kak aku mau dipakai untuk di kosan, ini udah cocok banget. Untuk ukurannya kita ada susun 3 dan juga susun 4 nih Sobat Cimrat. Tapi kali ini Min Kim bakal sepil yang susun 4 ya. Untuk lemari Kaizen ini kita ada beberapa warna. Untuk variasi warnanya kita ada di variasi warna biru, ada di variasi warna hijau, ada di variasi warna putih, ada di variasi warna catur. Nah, jadi Sobat Cimrat di rumah bisa dipilih nih mau yang di variasi warna apa. Selanjutnya Min Kim bakal sepilkan ya, dalam satu paket ini Sobat Cimrat bakal dapat apa aja sih? Untuk paket ini Sobat Cimplas akan dapat apa aja sih? Yang pertama, Sobat Cimplas langsung dapat satu tutorial cara perakitan si lemarinya. Jadi Sobat Cimplas gak perlu bingung nih cara merakitnya gimana ya, sudah kita sediakan tutorial cara merakitnya. Untuk bahasanya juga mudah dipahami, jadi pasti lebih memudahkan ya. Nah, nggak cuma dapat satu kertas cara pemakaian ini aja, buat Sobat Cimplas di rumah juga akan dapat part-part yang dipakai untuk merakit lemarinya juga tentunya. Untuk part-partnya berikut Sobat Cimplas juga akan dapat dinding samping, rangka tengah, dinding belakang, pintu depan busur, alas kaki bawah, tutup atas, dan juga baut dan ring. Nah, udah lengkap kan dapatnya. Selanjutnya nih Sobat Cimplas kita akan masuk ke cara perakitan lemarinya. Tapi sebelum itu Min Kim bakalan dibantu sama partner Min Kim nih. Silakan. Nah, boleh perkenalkan diri dulu. Betul. Bantuin aku untuk rakit lemarinya. Yang pertama-tama nih biar ngerakitnya gampang, kita ngerakit apanya dulu nih Pak? Alasnya dulu, alas dan kaki boleh. Yang pertama kita bagian alasnya seperti ini ya Sobat Cimplas, jangan sampai salah dan juga tertukar. Lalu untuk di bagian kaki kursinya dia kotak seperti ini. Silakan Pak Eko dipasang. Nah, untuk pemasangan kaki nih Sobat Cimplas berada di bagian bawah alasnya ya. Cara pasangnya cukup gampang. Ini kita sudah ada untuk lubangnya, jadi Sobat Cimplas tinggal dipasang aja sesuai dengan lubang yang tersedia. Oke, cuma pada terpasang hasilnya seperti ini, lalu kita balik ya Pak Eko ya. Dibalik, jadi untuk di bagian kaki ada di bagian bawah. Selanjutnya kita pasang apanya lagi nih Pak? Dinding samping sama dinding belakang. Dinding samping dan juga dinding belakang. Kita ke dinding samping dulu ya Sobat Cimplas ya. Nah, untuk pasang lemarinya ini sangat mudah Sobat Cimplas. Nah, seperti ini. Untuk dinding samping adalah dinding yang ada untuk motif heksagonalnya seperti ini. Sedangkan untuk dinding belakang adalah dinding yang dengan motif garis ya. Jadi bisa dibedakan, jangan sampai salah. Kita pasang di dinding sampingnya dulu. Nah, untuk dinding samping ini Sobat Cimplas ya, pastikan untuk yang bertekstur ada di bagian luar. Jadi jangan sampai salah dan juga jangan sampai kebalik ya. Kalau kebalik nanti tampilannya aneh. Nah, cukup diklik aja menggunakan jempol, super gampang. Oke. Pemasangan harus dengan rapat supaya kokoh ya. Pemasangan harus hingga berbunyi klik. Oke, sudah terpasang, hasilnya seperti ini Sobat Cimplas. Kita lanjutkan lagi untuk pemasangan dinding belakang. Dinding belakang sama dia yang motif garis ya. Untuk motif yang timbul ada di bagian luar. Nah, untuk pemasangan alas nomor 2, Sobat Cimplas bisa pakai bantuan obeng kecil ya, atau gunting. Oke Sobat Cimplas ya, selanjutnya kita akan pasang dinding sampingnya lagi. Oke, pasang dinding samping. Dinding samping aku ingatkan lagi Sobat Cimplas ya, dinding samping yang bermotif heksagonal dan juga untuk penempatannya untuk di bagian yang timbul itu ada di bagian luar. Silakan Pak Eko. Setelah terpasang dinding samping, selanjutnya dinding belakang yang bermotif garis Sobat Cimplas dan juga yang timbul ada di bagian luar ya. Oke, kita pasang.
Pasangnya mudah sekali untuk dinding-dindingnya ini, cuma pakai tangan kosong dan ditekan dengan jari saja. Oke. Sudah terpasang, selanjutnya kita lanjut ke alas nomor 3. Pemasangan alas, Sobat Cimplas bisa minta bantuan alat seperti obeng, kaspen, atau gunting supaya lebih memudahkan ya. Nah, jika sudah terpasang hasilnya seperti ini ya, pastikan dia benar-benar rapat nih Sobat Cimplas di rumah. Kalau sudah rapat dia sudah tidak goyang-goyang lagi ya, jadi harus benar-benar bisa berdiri klik. Selanjutnya kita pasang lagi dinding samping dan juga di dinding belakang. Nah, untuk pemasangan dinding lemarinya sudah selesai di Sobat Cimplas ya, super gampang, tinggal diulang-ulang aja. Selanjutnya kita mau pasang apanya lagi nih Pak Eko? Daun pintunya. Oke, selanjutnya kita pasang daun pintunya Sobat Cimplas ya. Buat Sobat Cimplas, untuk cara pemasangan gagangnya seperti ini ya. Sobat Cimplas perlu lubangi dulu untuk di bagian lubangnya. Jika sudah, Sobat Cimplas bisa ambil gagang pintu yang sudah tersedia, ambil mur dan juga bautnya. Nanti Sobat Cimplas bisa pasang gagang di bagian depan, dan juga untuk mur dan baut dipasang di bagian belakangnya. Bisa digerakkan dengan obeng ya Sobat Cimplas ya. Oke buat Sobat Cimplas, selanjutnya kita masuk ke pemasangan daun pintunya ya Pak Eko ya. Untuk pemasangan daun pintunya ini super gampang banget Sobat Cimplas, silakan Pak Eko sambil dipraktekkan. Nah, untuk di bagian bawah alas dan juga di bagian atas alasnya ini nanti ada lubang yang Sobat Cimplas tinggal masukkan aja ya ke lubang yang sudah tersedia. Super gampang banget ya Sobat Cimplas ya, caranya sama. Aku perlu ingatkan untuk di bagian motifnya ini yang timbul ada di bagian luar ya Sobat Cimplas, supaya kelihatan cantik tuh. Jangan sampai terbalik dan juga jangan sampai salah. Oke. Diulang-ulang terus hingga semua pintunya terpasang ya Sobat Cimplas. Nah, jika semua pintunya sudah terpasang, hasilnya seperti ini, super cantik banget. Tapi belum selesai, ada satu part terakhir yang harus dipasang, yaitu di bagian tutup atasnya. Silakan Pak Eko. Untuk pemasangannya juga gampang banget karena sudah ada lubang yang tersedia. Sobat Cimplas tinggal masukkan saja ke lubangnya. Oke. Oke, sudah terpasang semua, akhirnya sudah sempurna nih untuk lemari Kaizen kita. Terima kasih untuk Pak Eko sudah membantu aku di pemasangan lemari kali ini. Gimana Sobat Cimplas, super gampang kan buat Sobat Cimplas di rumah yang mau pasang lemari sendiri pasti bisa. Buat Sobat-Sobat Cimplas juga yang lagi cari lemari ya, untuk kebutuhan di rumah, cari yang kuat, yang awet, yang kokoh, tapi juga dengan harga yang terjangkau, boleh ya jadikan lemari Kaizen sebagai pilihan. Aku sepilkan juga untuk di bagian motifnya, ini motif busur, cantik banget motifnya timbul. Jadi tenang aja, dia nggak bakalan gampang melupas ataupun pudar ya. Setelah dibuka di bagian dalamnya seperti ini Sobat Cimplas tuh. Super cantik banget ya, bisa dipakai untuk lemari anak juga. Kalau Sobat Cimplas juga lemari butuh lemari yang kuat, boleh juga nih, langsung aja punya lemari Kaizen. Oke, seperti ini. Material bahan plastiknya juga nggak main-main, udah yang kuat kokoh dan juga tebal, jadi aman, nggak bakalan gampang pecah ataupun patah ya Sobat Cimplas ya. Oke, buat Sobat Cimplas yang lagi cari lemari yang kuat, awet dan juga kokoh, boleh banget nih samaan kayak Minpin punya lemari Kaizen di rumah.